Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita pada seusai sholat zuhur berjamaah kita ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang tadi disampaikan adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Terus udah gitu loh. Meneladani keluarga Nabi Ibrahim itu susah juga tuh, karena istri beliau tuh dua gitu. Ibu nggak setuju dengan judul ini, berarti kan meneladani keluarga Nabi Ibrahim kan istrinya dua kan. Nah, yang pertama itu Sarah, nggak punya anak, kawin lagi sama Hajar, baru punya anak. Setelah itu Sarah punya anak, Ishak. Nah, kemudian anak pertama itu Ismail, dibawa jauh ke daerah yang tidak bertuan, tidak berpenghuni, fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian yang aslinya atau yang istri pertama baru kemudian melahirkan lagi namanya Ishak, dan dari Ishak itu lahir Yakub, Yakub lahir Yusuf. Yusuf bersaudara itu 12 orang. Maka Yusuf and brothers itu, ya, Yusuf and brothers itu dikatakan sebagai Bani Israel. Kenapa dibilang Bani Israel? Bani itu artinya anak, ya. Bani itu artinya anak-anak. Israel itu ya nama bapaknya. Bapaknya itu ya sebenarnya kan dari siapa? Bapaknya Yusuf namanya Nabi Yakub. Nah, Yakub itu aliasnya itu adalah Israel, gitu. Jadi sekarang ini kalau ada nama negara Israel, itu sebenarnya nama Nabi itu. Masih hebatan Israel daripada Indonesia. Indonesia nama apaan gitu ya. Kalau dia itu nama Nabi Israel gitu. Jadi kalau kita bilang dasar lu Israel, ya benar juga sih, Israel nama Nabi loh itu. Sama aja dong, dasar lu Musa, dasar lu gitu kan. Nah, cuma memang nisbahnya kepada Israel itu mereka adalah Nabi dan Rasul, cuman pengikutnya dan ajarannya kemudian yang mengalami penyimpangan. Tapi sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Nabi yang betul-betul kita juga mengakuinya sebagai seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Dan kemudian kaumnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anaknya. Ada yang jadi Nabi pula, yaitu Nabi Yusuf. Walaupun mungkin punya juga saudara-saudara yang ya rada-rada pengal dikit, so, kecil-kecil Nabi Yusuf udah dijeblosin di sumur lah, dijauhkan, dan ceritanya panjang dalam kisah surat Yusuf itu. Nah, jadi sebenarnya Bani Israel itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anaknya Nabi, karena Israel juga tidak lain adalah Yakub, seorang Nabi juga. Kemudian baru di atasnya Nabi Yakub itu nanti ada terus sampai kepada Ishak, ya kan, kemudian baru bapaknya lagi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim pertama kali nikah dengan Siti Sarah, disebutan Siti ini sebenarnya juga agak bingung juga saya. Orang Indonesia, orang Malaysia tuh dikit-dikit nama anak perempuan semuanya dikasih nama Siti. Siti Maisaroh, ya kan, Siti Juleha, ya kan, pokoknya Siti lah gitu. Tahu nggak artinya Siti itu apa? Ibu. Siti. Siti itu dari kata Sayyidati. Nah, kalau Sayyid itu CD pakai D gitu ya. CD. Aslinya tuh mestinya bacanya bukan CD tapi Sayyidi. Wahai Sayyidi, orang yang saya muliakan, ya, yang mulia artinya begitu. Nah, kalau perempuan bukan Sayyidi tapi Sayyidah, Sayyidati. Cuman bacanya biar cepat jadi Siti. Siti Nurhaliza. Nah, gitu. Siti itu sebenarnya nama gelar buat orang yang ya dimuliakan. Kalau cara kita kanjeng gitu ya, apa namanya itu sebutan lah buat orang-orang yang punya gelar. Nah, pertama kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menikah dengan Sarah, ya, dan tinggalnya Nabi Ibrahim itu ya sekarang ini yang ada di Palestina
yang sekarang dikuasai oleh Israel, disebut dengan Hebron. Nah, disitulah beliau dan Sarah menikah. Sayangnya memang lama tidak punya anak. Akhirnya Nabiullah Ibrahim bersepakat dengan istrinya untuk menikahi wanita lain, tapi dengan syarat wanita itu tidak boleh yang mulia, harus dari yang lebih rendah, yaitu dari kalangan budak. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar yang asal muasalnya dari Mesir gitu. Oleh karena itu maka menikahlah Ibrahim dengan budak yang dari Mesir, ternyata melahirkan anak. Nah, anak itu yang kemudian namanya Ismail, yang dalam kisah berikutnya nanti Ismail inilah yang kemudian juga jadi nabi dan menurunkan keturunan yang terakhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dibilang bahwa Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena hampir semua nabi dari kalangan Bani Israel itu pasti semua ujung-ujungnya, puncaknya itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua mengenal Nabi Ibrahim sebagai kakek mereka. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW itu pun juga dari keturunan Nabi Ibrahim juga, walaupun secara jalur itu tidak ada Nabi dan Rasul sepanjang beratus-ratus tahun, berabad-abad. Salah satu di antara yang menyebutkan angka tahunnya, ya menyebutkan begini, kurang lebih diperkirakan Nabi Ibrahim itu hidup pada tahun 1997 sebelum Masehi. 1997. Kita kan sekarang tahun 2013. Berarti dari kita ke tahun 1 Masehi ke Nabi Isa itu ya 20 abad. Nah, dari Nabi Isa ke kakeknya lagi Nabi Ibrahim itu ya kurang lebihnya 1997, hampir 20 abad juga. Jadi jarak rentang waktu ini juga nggak bisa dipastikan pasti benarnya apa enggak, sebab kan kita juga nggak tahu ya. Cuma penyelidikan dan berbagai macam disertasi menyebutkan seperti itu. Jaraknya kurang lebih 40 abad, 40 kali 100 tahun. Nah, sepanjang perjalanan waktu dari Nabi Ibrahim sampai kepada datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kan lahir tahun berapa? 571, ya kan, diangkat jadi Rasul 610, tahun 610 setelah Nabi Isa. Berarti kalau kita tarik mundur ke Nabi Ibrahim jauh lagi tuh, ya, minus 1997, ya kan, terus ke sini plus 610, berarti 20 abad tambah 7 abad, kurang lebih 27 abad. Wah, lumayan juga jarak rentang waktunya 27. Kalau kita ke Nabi Ibrahim ya kurang lebih 40 abad, jauhan lagi. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya, memang belum lagi ada nabi dan rasul yang banyak. Nabi Ibrahim ini di masanya itu tidak banyak nabi, tapi keturunan-keturunannya, karena kemudian setiap keturunan jadi satu bangsa sendiri, jadi bangsa lagi, jadi bangsa lagi, jadi bangsa lagi. Nah, di setiap bangsa itulah Allah angkat dari putra-putra mereka yang terbaik, orang yang menerima wahyu dari Allah dan menjadi nabi dan rasul. Termasuk di dalamnya nanti ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Zulkifli. 25 nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran itu rata-rata itu berkebangsaan atau bukan kebangsaan, berdarah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bisa disebut juga bahwa dari jalur yang anak dari Hajar itu tidak ada yang jadi nabi sampai 27 abad kemudian. Satu-satunya yang jadi nabi itu cuma Muhammad doang. Sementara yang dari jalur anaknya Nabi Ibrahim yang Ishak ini, Ishak, Yakub, Yusuf dan terus itu rata-rata nabi itu dari situ. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ternyata jumlah nabi dan rasul itu bukan cuma 25. Yang 25 itu adalah nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran secara eksplisit. Tetapi Al-Quran banyak juga cerita tentang nabi-nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan, hanya kisahnya saja. Misalnya ada kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, gitu kan?
Di dalam surat Al-Kahfi cukup panjang itu kisahnya, tapi Al-Quran tidak menyebut sekalipun nama Khidir di situ. Cuma dikatakan abdan min ibadina, salah seorang di antara hamba-hamba kami. Kebanyakan ulama mengatakan yang dimaksud dengan hamba-hamba, salah satu di antara hamba kami itu adalah Nabi Khidir dan statusnya adalah Nabi. Nah, dan juga nanti ada banyak lagi nabi-nabi yang lain yang di dalam hadis yang sahih disebutkan ternyata jumlah nabi dan rasul itu mencapai angka yang lumayan besar, 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi tersebar di berbagai wilayah, di mana di situ ada peradaban, ada manusia, dan rata-rata ketika lewat jalur di bawah Nabi Ibrahim ke bawah itu memang jalurnya jalur Bani Israel. Jadi kebanyakan nabi dan rasul itu memang berkebangsaan Israel gitu. Cuma kita sebagai muslim, kita tetap harus menghormati mereka. Kita tetap harus menjadikan mereka dan mengimani mereka sebagai nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul itu, 300 saja di antaranya yang statusnya lebih tinggi sedikit, yaitu rasul. Ya, beda nabi dengan rasul itu banyak khilafiyah di antara para ulama, tapi setidak-tidaknya nabi itu lebih rendah daripada rasul. Kalau rasul itu biasanya bawa syariat yang baru, dan biasanya dia tidak hanya diutus untuk satu kaum saja, tapi bisa double job. Contoh misalnya Nabi Musa. Musa itu secara darah dia Yahudi, dia Bani Israel masuknya. Tapi karena dia tinggal di Mesir, Allah perintahkan dia untuk dakwah juga kepada Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Harusnya kalau dia cuma nabi, wah itu bukan job saya ya Allah. Job saya kan cuma Bani Israel doang. Urusan kita tinggal di Mesir, ya biarinlah Allah mengutus nabi dari orang Mesir saja. Ternyata enggak, Nabi Musa karena beliau levelnya lebih tinggi dari sekedar nabi, dia adalah rasul, maka kemudian Nabi Musa juga diperintahkan Allah untuk mendakwahi orang-orang di luar dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Mesir. Musa sendiri bukan Mesir, Musa sendiri adalah kalangan Yahudi atau Bani Israel juga. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dari Nabi Ismail alaihissalam yang selama 27 abad itu dalam keturunannya tidak ada yang jadi nabi dan rasul. Baik, kita kembali kepada judul yang awal, meneladani kisah keluarga Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memang kisahnya agak tragis ya, karena kasusnya kan kasus cemburu. Sarah merasa cemburu karena dia nggak punya anak, atau istilahnya mandul pada saat itu, walaupun pada akhirnya dia punya anak juga. Cuma ya bagaimana lagi, yang namanya nabi itu harus punya pelanjut, dan biasanya pelanjutnya itu nggak jauh-jauh dari keturunannya sendiri. Jadi tidak ada pemilu untuk nabi gitu ya, tidak ada pilkada gitu, nggak ada. Biasanya emang anaknya gitu. Maka kalau ada kecenderungan orang bikin dinasti keluarganya, wah saudaranya apa segala, jadi camat, jadi lurah, jadi ini, jadi apa. Emang dari dulu juga nabi-nabi begitu juga, ya kan? Nabi Ibrahim itu kan doanya juga wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku jadikan para nabi gitu. Kenapa nggak bilang tetangga saya aja yang jadi nabi gitu misalnya? Enggak. Atau ya Allah, udah deh kita gambarin aja siapa yang jadi nabi. Enggak, ternyata dari keturunannya juga. Nah, keturunan Nabi Ibrahim ini ternyata nggak ada pada saat itu. Udah nikah bertahun-tahun, nggak punya anak-anak juga. Akhirnya dengan berat hati ya diperbolehkan Nabi Ibrahim nikah dengan wanita lain dengan syarat dia adalah budak. Dan ternyata just plan gitu. Mungkin makan kadal Mesir atau gimana, pokoknya lahir aja tuh anak ya, Ismail gitu. Nah, makin jadilah, udah pertama dapat madu, yang kedua madunya punya anak. Maka kata Sarah, udahlah pokoknya bawa yang jauh, kok kagak demen melihatnya. Bawa kemana? Gitu. Bawa kemana itu ternyata bukan sekedar kemana itu, ke tengah gurun pasir. Ya kan, karena jarak dari Palestina ke Mekah sekarang ini itu kalau naik ontak ya, kurang lebihnya sekitar 2 mingguan. Berarti perjalanan Nabi Ibrahim itu 2 minggu itu ya lumayan jauh juga. Udah gitu sampai di tengah gurun pasir yang kemudian nantinya menjadi kota Mekah, ya nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada peradaban. Bahkan Al-Quran menyebutkan fi wadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya, inda baitikal muharram. Tapi ada tambahannya, yaitu pada rumahmu ya, al-muharram. Nah, itu ternyata tempat itu dulunya ada Ka'bah di situ. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Mekah itu atau Ka'bah itu sudah ada sebelum
turunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diciptakannya Adam atau turunnya Adam ke muka bumi, Allah sudah mengutus para malaikat untuk bikin Ka'bah. Nah, ayatnya berbunyi inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama yang didirikan untuk Allah disembah di dalam rumah itu, ya, bagi para manusia, itu adalah rumah yang ada di Bakkah. Pakai huruf ba, bukan pakai huruf mim. Tapi sebenarnya Makkah dengan Bakkah itu dua penyebutan yang maksudnya sama. Nah, cuma dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Ka'bah itu kemudian roboh bangunannya, hanya menyisakan asas atau fondasinya saja. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, singkat cerita, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun lagi Ka'bah itu di atas fondasi-fondasinya yang sudah sempat runtuh bangunannya itu. Maka dibangunlah menjadi Ka'bah lagi, dan kemudian hidup kembalilah yang namanya ibadah atau manasik haji sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim ini banyak. Yang pertama, masalah ketaatannya. Ya, sebenarnya sih kalau buat Nabi dan Rasul kita nggak usah kaget lagi. Yang namanya Nabi dan Rasul pasti taat lah, ya. Paling kalau ada yang rada-rada bandel dikit, paling Nabi Musa yang rada bandelan gitu. Artinya Nabi Musa tuh kadang-kadang suka melawan kalau disuruh. Cuman melawannya juga ya masuk akal juga. Misalnya suatu ketika ada kata Nabi Musa, ya Allah, saya pengen lihat engkau ya Allah, gitu kan. Kata Allah, emang kamu nggak tahu wajahku seperti apa dan sebagainya, gitu. Enggak ya Nabi Musa, ya Allah, saya ini pengen tahu biar saya lebih yakin dan bisa meyakinkan umatku. Kata Allah, ya nggak bisa kamu melihat aku. Kamu lihat gunung itu yang aku ciptakan, itu bercahaya, itu saja kamu udah nggak kuat melihatnya, apalagi melihat aku, gitu. Kemudian ketika Nabi Musa disuruh untuk dicabut nyawanya karena sesuai dengan schedule-nya, rupanya hari itu Nabi Musa harusnya meninggal. Nabi Musa itu didatangi oleh malaikat penjemput nyawa Israel. Datanglah Israel kepada Musa dengan wujud seperti manusia. Dia bilang, wahai Musa, aku adalah hamba Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, gitu. Musa kemungkinannya tidak mengenali ini adalah malaikat Israel karena berbentuk manusia. Kata Musa, enak aja cabut-cabut nyawa, dihajar tuh orang, gitu, sampai picak matanya. Terus dia kembali kepada Allah. Ini ada hadis sahihnya yang menyebutkan hal itu, dalam Musnad Ahmad disebutkan seperti itu. Akhirnya Israel ngadu sama Allah, saya mau cabut nyawanya, saya malah tonjok ya Allah, gitu. Dia kagak mau, dia kagak rela. Ya sudah kalau gitu, terserah dia mau mati kapan. Nah gitu. Memang kalau Nabi dan Rasul itu masalah hidup dan matinya itu memang agak beda dengan kita. Kalau kita kan apabila sudah datang waktunya, ya udah nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Tapi kalau para Nabi dan Rasul itu bisa maju, bisa mundur, terserah mereka, gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika didatangi oleh malaikat Israel, Nabi sudah bilang, oh mau nyabut nyawa ya. Begini ya Rasulullah, saya hanya datang saja, ya kan. Kalau anda bersedia akan saya ajak sekarang, tapi kalau anda nggak bersedia, ya nggak apa-apa, saya juga pulang lagi aja, gitu. Kata Nabi, enggak, saya mau menghadap Allah sekarang, gitu. Nah, maka kemudian Nabi meninggal dunia. Nah, tapi rata-rata Nabi dan Rasul itu memang nurut saja sama Allah, gitu. Nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah banyak cincong. Seperti Nabi Muhammad SAW itu ketika Isra Mi'raj dibilang 50 kali, gitu kan. Nah, Nabi sih, iya deh, langsung gitu aja. Ketemu lagi Nabi Musa lagi nih urusannya kan, gitu. Yang bikin provokasi Musa, tapi provokasinya bagus buat kita. Dari 50 jadi tinggal 5 kan, wow mantap banget. Ibarat kata kita nawar barang harga 50.000 ditawar jadi tinggal goceng, gitu kan, asik banget kan tuh. Itu saja kata Nabi Musa, lu tawar lagi aja, gitu kan. Kalau bisa gratis dan gak usah pakai sholat, gitu kan. Nabi bilang, saya udah malu dari 50 tinggal 5, gitu kan. Ibaratnya kita beli dagangan di orang pinggir jalan, dari harga 50.000 kita tawar 5.000, masih mau ditawar lagi, katanya kan, cekek aja Pak saya Pak sekalian, gitu. Saking meditnya istilahnya begitu. Nah itu provokasinya dari Nabi Musa juga. Tapi ya kata Nabi Musa,
beliau mungkin pengalaman banyak dengan Bani Israilnya itu yang banyak cincong dan sebagainya, maka kalau bisa sih Allah nurunin syariat itu jangan yang berat-berat, yang gampang-gampang aja dah. Sebab apa? Nabi Musa itu kan pengalaman, begitu turun ayat perintah itu langsung 10, gubrak 10 Ten Commandment. Makanya begitu dibikin filmnya panjang banget tuh film, 2 jam lebih kan. Orang kalau mau nonton filmnya itu nggak bisa nonton sekaligus gitu, nonton satu ayat deh, satu perintah. Nggak boleh berzina, nggak boleh membunuh, nggak boleh minum, nggak boleh. Kalau Quran itu kan ketika turun ayat itu sedikit-sedikit. Bahkan untuk mengharamkan khamar saja harus 4 kali turunnya ayat itu, sampai kemudian orang siap banget untuk meninggalkan khamar. Tapi Nabi Musa itu sekali turun perintah 10, satu pun gak ada yang bisa dikerjain sama umatnya. Oleh karena itu maka Musa udah pengalaman, begitu lihat Nabi Muhammad, ya Muhammad, lu dikasih 50, iya aja, udah minta tawar lagi, mumpung belum diketok palu gitu kan, atau mumpung masih ada pensyariatan selama 23 tahun. Akhirnya diturunkanlah menjadi 5 waktu. Nah, Rasulullah SAW beliau memang sebagaimana tadi disebutkan di awal adalah cucu dari Nabi Ibrahim, entah yang keberapa gitu ya. Di dalam banyak kitab itu disebutkan siapa keturunan Nabi Muhammad SAW itu ke atas gitu, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang orang Arab ini punya kebiasaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim adalah keluarga yang, ya saya nggak bisa bilang sakinah sih, sebab hidupnya terpisah. Yang satu bininya di Palestina, yang satu bininya di Mekah, gitu kan. Sakinah dari mana? Bini di mana? Jauh-jauh gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim ini yang menarik adalah ketika beliau datang ke Mekah itu hanya mengunjungi saja sebentar. Setelah itu dia balik lagi ke pusat, ke Pentagonnya itu di Palestina itu. Nah, sedangkan Mekah itu hanya visit saja, datang sekali balik lagi, datang sekali balik lagi. Ketika datang pertama gitu ya, awal mula itu kan beliau sama istrinya Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi. Setelah itu ditinggal kan. Nah, anak masih bayi ini kemudian kehausan, nyari minum dan sebagainya. Akhirnya muncullah air Zam-Zam dan seterusnya. Ketika Nabi Ibrahim balik lagi, anak yang tadinya bayi itu udah gede, udah bisa lari-lari, udah lagi lucu-lucunya kalau kita bilang sekarang gitu kan. Ternyata turunlah perintah untuk menyembelihnya. Nah, dari situ nanti lahir awal mula disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Nah, hewan kurban yang kemudian itu adalah awalnya dari Nabi Ismail kemudian diganti menjadi kambing gitu ya. Itu adalah syiar atau ritual yang kemudian menjadi abadi dan ada di hampir semua agama. Cuman, nah begini masalahnya, semua agama itu ada ritual persembahan dengan menyembelih, ya, bahkan menyembelih nyawa manusia, ya, sacrifice itu penyembelihan manusia itu memang asal muasalnya dari zaman Nabi Ibrahim itu aslinya memang menyembelih anak aslinya. Tapi kemudian Allah menetapkan bahwa yang disembelih bukan anak, cukup hewan saja. Nah, kalau kita perhatikan agama-agama di seluruh dunia, rata-rata ada yang namanya penyembelihan atau persembahan. Ya, cuman bedanya kalau kita, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu persembahannya hanya kepada Allah saja. Sedangkan agama-agama itu persembahannya ya kepada sekutu-sekutunya Allah. Ya, syiriknya mereka itu kepada berhala, kepada roh, kepada dedemit, kepada kekuatan gaib, kepada apa dan sebagainya. Lihat aja, insinyur-insinyur yang pinter-pinter itu kalau bikin jembatan, ya, atau jalan layang, kadang-kadang masih nanam kepala kebo. Itu bagian dari ritual yang sebenarnya aslinya syariatnya memang ada. Ya, tetapi kemudian itu kan dipersembahkannya kepada selain Allah, atau ternyata itu dilaksanakan di luar ritual yang telah Allah resmikan. Kalau kita, ya, yang sesuai dengan Allah tentukan, ritual menyembelih hewan itu terbatas pertama pada kurban, yaitu pada tiap tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Yang kedua terbatas pada akikah. Begitu ada seorang punya anak, maka dia disunnahkan untuk berkurban untuk anak itu, yang namanya disebut dengan istilah akikah. Ada lagi misalnya ketika orang melakukan pelanggaran gara-gara dalam haji atau ihram itu dia melanggar,
Lalu ada dendanya, dendanya disebut dengan dam, harus menyembelih hewan. Nah, semua itu ada aturan mainnya, dan kalau dilaksanakan itulah syiar Islam. Sementara kalau nyembelih di luar dari apa yang sudah ditetapkan ya, sebagai ibadah begitu, maka itu hukumnya menjadi keluar dari ketentuan syariat Islam kalau penyembelihannya yang dijadikan sebagai ukuran. Tapi kalau yang dijadikan ukuran bukan penyembelihannya, cuma makan-makannya saja, maka tidak jadi masalah. Contoh nih, saya ulang tahun, ya kan? Dalam rangka ulang tahun, maka saya menyembah Allah dengan cara saya menyembelih hewan. Nah, itu tidak boleh gitu. Kalau judulnya menyembelihnya ini sebagai ritual ibadah. Tapi kalau dalam rangka saya pengen makan-makan, yang enak kita makan apa ya? Wah, kita makan ayam aja yuk. Ya udah, potong tuh ayam, nggak masalah. Tapi kalau motong ayamnya judulnya sebagai sebuah ritual persembahan, maka itu menjadi tidak boleh. Sama dengan ketika ada orang meresmikan jembatan dengan cara menyembelih beberapa hewan yang kepalanya pun ditanam di rumah, dikasih macam-macam lah, dupa dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun si dukunnya bilang, oh ini buat Allah juga, tapi ritual itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena Islam sudah punya ritual sendiri, akikah, ya kan, kurban, dam. Di luar itu, kalau mau nyembelih aja, tapi tidak boleh ritual. Dalam arti nyembelih sesuai dengan syariat Islam, judulnya mau dimakan, titik. Sedangkan kalau kurban, akikah, dan judulnya bukan mau dimakan, judulnya memang mau nyembelih, dan menyembelihnya itulah yang bagian dari ritual ibadah. Tuh waktu Nabi Ibrahim nyembelih kurbannya itu, yang tadinya anaknya terus berubah jadi kambing, bukan berubah sih, diganti gitu ya, jadi kambing. Dagingnya itu tidak dibagi-bagi fakir miskin, karena tujuannya bukan bagi-bagi daging, tujuannya penyembelihannya itu sendiri. Dan tentu ada alasan yang lain kenapa dagingnya nggak dibagi-bagi fakir miskin. Ada yang tahu nggak? Kenapa dagingnya nggak dibagi-bagi? Ya kagak ada orang di situ, orang itu padang pasir, gimana mau bagiinnya? Itu tempat di mana kambing disembelih oleh Nabi Ibrahim itu padang pasir, tidak ada manusia. Itu bukan bantaran Sungai Ciliwung yang tiap orang datang bawa kupon gitu ya. Nah, gitu. Bahkan sampai hari ini peristiwa menyembelih itu masih berlangsung sampai sekarang. Setiap tahun di Mina itu ada jutaan jamaah haji, ya, 2-3 juta. Itu semuanya melakukan ritual yang sama. Ada yang judulnya kurban, ada yang judulnya bayar dam, tapi intinya nyembelih. Begitu disembelih, dibuang. Kambing itu jumlahnya bisa sampai 2 juta, Mak. 2 juta ekor, bukan 2 juta rupiah, 2 juta ekor. Disembelih, buang, sembelih, buang, sembelih, buang. Kalau kita bilang mubazir amat gitu kan, ada lagi yang berdalil innal mubazirina kanu ikhwana syayatin gitu kan. Padahal bukan masalah mubazir, emang nggak ada orang miskin di sana. Kita mau bagiin juga siapa yang mau dibagiin? Enggak, kita kan di Indonesia banyak orang miskin. Ya udah, kalau mau ke sono kan naik pesawatnya juga berapa duit ya kan buat ngambilin kambing. Atau jamaah hajinya bawa pulang kambing, ribet amat, orang kopernya oleh-oleh udah penuh, gimana dibawa pulang kambing? Ya kan? Lagian kalau dibawa pulang juga seminggu udah busuk itu daging kambingnya. Ada sebagian yang mengatakan, ini aja dikirim ke berbagai negara dalam bentuk kaleng gitu ya. Itu sih bisa, cuman kendalanya tetap ada. Karena pabrik pengolahan daging itu ya nggak mampulah untuk mengolah daging langsung dari 2 juta ekor gitu. Kalau sedikit-sedikit bisa, tapi kalau tiba-tiba langsung 2 juta ekor, ya tetap nggak bisa jalan juga itu pabrik. Lagian kalau mau dibikin pabrik, ya itu kan pabrik butuh biaya. Belum lagi untuk pengepakannya, belum lagi untuk shippingnya naik kapal laut gitu kan. Belum sampai di Tanjung Priok ada biaya cukai. Itu semua butuh biaya tuh. Siapa yang mau bayar gitu? Kalau seandainya daging sapi impor datang ke Indonesia pakai masih di dalam kontainer, masih dalam bentuk es, bisa dibayar karena daging ini bisa dijual di pasar. Nah kalau kambing kurban, sapi kurban itu nggak bisa dijual di pasar, itu cuma boleh dibagiin gratis. Lalu siapa yang mau bayar itu semua, gitu kan? Tapi pertanyaannya, apakah 2 juta jamaah haji kita di Mina ketika nyembelih lalu dagingnya dibuang begitu saja, sah atau tidak sah? Sah nggak?
Sah, karena tujuannya bukan bagi-bagi daging, bukan. Tujuannya adalah untuk penyembelihannya itu sendiri. Maka kita di Indonesia ini sebenarnya begitu juga. Aslinya kita tuh menyembelih kurban tuh ya kitanya lah yang melakukan ritual penyembelihan. Ya walaupun boleh sih digantikan orang lain, tapi rasa-rasanya kok kurang afdol. Antum nih yang pernah nikah, ya kan? Dulu waktu akad nikah itu diwakilkan apa langsung jawab sendiri dari mertua gitu. Saya nikahkan saudara dengan putri saya yang bernama Jenab dengan mas kawin 20 gram emas tunai. Itu wali seandainya dia nggak bisa datang boleh digantikan orang lain. Begitu juga mempelai pria kalau dia lagi nggak bisa datang, ya mungkin dia lagi sakit mata kali apa gimana gitu ya, itu boleh digantikan orang lain, boleh. Wakil dengan wakil bisa, cuman jarang-jarang kejadiannya ya. Saya belum pernah lihat kalau mempelai laki-laki diwakilkan oleh orang lain. Kalau bapak mertua sih diwakilkan sering ya, walinya misalnya wali hakim gitu, atau bapaknya merasa nggak kuat untuk menahan haru gitu ya, Pak saya nggak kuat Pak, bapak aja yang bacain kepada penghulu. Ya sudah kata penghulu biar saya yang bacakan gitu. Tapi kalau mempelai laki-laki itu jarang diwakilkan. Lagian harus hati-hati juga kalau tiba-tiba yang mewakilkan merasa cakep juga nih buat saya aja deh gitu. Nah, itu kan repot gitu kan. Harusnya dia bilang saya mewakili saudara saya, teman saya, dia bilang enggak saya nggak wakil, saya aja deh gitu, saya terima gitu kan, repot. Nah menyembelih hewan kurban pun harusnya aslinya itu kita sendiri yang menyembelihnya, tapi ya tetap boleh diwakilkan orang lain. Yang penting lagi adalah dalam menyembelih hewan kurban itu, seandainya dagingnya ini tidak dibagikan pada fakir miskin, itu pun tidak mengapa. Karena tujuannya adalah penyembelihannya itu sendiri. Begitu darahnya muncrat, basah itu tanah dengan darah, nah itulah rontoknya, gugurnya dosa-dosa kita. Disitulah penebusan dosanya sebenarnya. Nah oleh karena itu bagi yang belum pernah nyembelih dan ingin melakukannya, silahkan beli golok dari sekarang. Paling enggak pinjem dulu dah ya jajal dulu, ada buang pisang kayak diapain gitu ya, buat latihan gitu. Karena kalau enggak ya sampai kapanpun nggak bisa. Kalau ibu-ibu seandainya masih berani, boleh tuh gorok sendiri gitu ya. Tapi kalau kagak berani, minimal hadir. Karena di waktu kehadirannya itulah kita bilang sama Allah, ya Allah, ya hadhil udhiyah, hewan ini ya Allah, minka, dapatnya memang rezeki dari engkau ya Allah, wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu, fataqabbalha, terimalah persembahan ini ya Allah. Terus bismillahirrahmanirrahim kita sembelih. Itu ibadahnya sebenarnya. Adapun dagingnya ya, ibarat kata kita habis potong, malas dah diapain, udah buang aja lah, masukin tong sampah, bisa, sah. Karena penghilangan nyawanya itu yang sebenarnya menjadi intisarinya. Cuma kita di Indonesia kan sayang-sayang, jadi ya sudahlah, semuanya itu kita manfaatkan. Boleh kita sebagai yang menyembelih itu kita makan, ya, istri kita ikut makan, anak kita ikut makan, itu boleh. Bahkan itu sunnahnya dan afdolnya, yang nyembelih itu ikut makan dulu, itu afdolnya. Ya tentu kan nggak dihabisin semua, tapi seandainya mau dihabisin semua juga boleh sih. Misalnya istrinya banyak gitu kan, istrinya kagak cuma satu, ada 3 gitu istrinya, masing-masing istri brojol 12 kan 36 dong, tambah dia sendiri udah 37 kan berarti. Nah itu kan udah istrinya ada 3, itu udah jadi 40 kan. Satu kambing habis dia doang sendiri untuk sekeluarga gitu kan. Sah nggak? Sah, karena penyembelihannya sudah terjadi. Cuma ya bagi-bagilah, silahkan dibagikan kepada 2 nih. Pertama kepada fakir miskin sebagai sedekah, yang kedua kepada tidak harus orang miskin sebagai hadiah. Nah sebagai hadiah itu boleh kita kasih kepada orang yang tidak miskin. Kita punya tetangga lebih kaya dari kita, kita mah cuma timbang punya motor 1, dia mobil ada 3 gitu, kayaan dia. Waktu nyembelih saja, saya kambing cuma 1, tetangga saya sendirian motong sapi 7. Biasanya kan 1 sapi 7 orang, dia enggak, 1 orang 7 sapi, saking kayaknya tuh, ya kan. Boleh nggak begitu saya sembelih kambing, lalu sebagian dagingnya 1 kantong 2 kantong saya anterin ke rumahnya? Boleh, itu hadiah.
Bahkan tidak terbatas pada orang Islam saja. Kita punya tetangga non-muslim, ya, non-muslim dia, apakah dia Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain lah itu agamanya, itu boleh kita kasih ke mereka sebagai hadiah. Punya kolega ya sejawat, atasan gitu, boleh kita bawain ya, asal nggak dibilang nyogok aja gitu ya, pokoknya kita kasih lah gitu. Nah, baru yang ketiga itu sedekah kepada fakir miskin, kita bagi itu kepada fakir miskin. Nah, hebatnya kalau fakir miskin ini dia punya fasilitas nih. Kalau kita kasih sebagai sedekah ya, dia seandainya kelebihan daging banyak, bukan daging lebih ya, daging lebih kan di sini, dia punya daging banyak gitu karena orang semua kasih ke dia. Saking miskinnya sebenarnya dia nggak punya apa-apa, jangankan nasi, beras aja sebetulnya nggak punya gitu. Cuman daging ada barang 5 kilo gitu kan. Nah, itu mereka boleh menjualnya, hanya kalau dia orang miskin dan sudah diberi. Sementara saya sebagai penyembelihnya, saya justru tidak boleh menjual. Kenapa? Kan kambingnya udah saya serahkan pada Allah. Jadi ketika saya sudah serahkan pada Allah, kalau makan boleh, tapi kalau ngejual nggak boleh. Nah, ikut makan boleh, kenapa? Karena ikut makan tuh dimanfaatkan langsung. Tapi kalau dijual kan jadi duit, balik lagi kan berarti. Ini tadi udah sedekah, kenapa dijual? Dibeliin lagi kambing, berarti muter-muter di situ doang. Maka tidak boleh dijual. Saya yang punya kambing tidak boleh menjual, panitia yang bantu ngurusin juga tidak boleh menjual. Satu-satunya yang boleh menjual ya, kata para ulama, hanya mereka yang sudah miskin dikasih daging atau segala perintilannya, dalam kondisi dia kepepet, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar uang sekolah anaknya, ya kan, mana debt collector udah nguber-nguber dan sebagainya. Nah, itulah kebolehan dia untuk menyembelihkan hewan kurbannya yang sudah dia terima itu untuk dijual kepada mereka. Nah, buat orang yang sudah menyembelih ini ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi ingat, walaupun Nabi pernah bersabda bahwa orang yang punya keluasan harta tapi dia tidak menyembelih kurban, maka janganlah dekati tempat sholat kami. Para ulama tetap menyatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu bagi yang mampu hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, karena ada hadis Nabi yang lain yang mengatakan, apabila sudah masuk bulan Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang ingin menyembelih hewan kurban, maka silahkan lakukan kalau ada yang ingin. Nah, lafaz kalau ada yang ingin ini oleh para ulama dikatakan bukti, dalil, petunjuk, dasar bahwa hukum menyembelih hewan kurban itu bukan kewajiban, sifatnya hanya sunnah muakkadah saja. Ada juga sih ulama yang bilang wajib, yaitu mazhab Hanafi, dengan dalil hadis yang tadi, siapa yang punya keluasan harta lalu dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu dalil mereka yang mewajibkan. Tetapi wajib dalam mazhab Hanafi itu beda dengan wajib dalam mazhab kita yang rata-rata bermazhab Syafi'i atau mazhab yang lainnya. Dalam mazhab Hanafi, kalau dibilang wajib itu tidak sama dengan fardu. Fardu ada pengertiannya sendiri, wajib ada pengertiannya sendiri, dua hal yang berbeda. Maka kalau kita pakai istilah dalam mazhab Hanafi, sholat yang wajib dalam sehari semalam itu ternyata bukan 5, 1 doang yang wajib. Terus yang 5 itu fardu. Nah, bingung kan? Kita kan kalau dalam mazhab kita nih, sholat sehari semalam ada 5, ya namanya wajib atau fardu. Wajib dengan fardu itu sama. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak, wajib cuma 1. Nah, yang lain yang 5 waktu kita kenal itu bukan sholat wajib, itu sholat fardu. Sholat wajibnya apa? Sholat witir. Sholat witir itu dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Sedangkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sholat fardu. Nah, begitu. Jadi kalau kita perbandingkan, kita sandingkan antara dua istilah ini, sebenarnya jatuh-jatuhnya ya sunnah muakkadah juga sih sebenarnya. Karena dalam mustalahat kita istilahnya bukan wajib, namanya sunnah muakkadah. Cuman dalam mazhab Hanafi disebut dengan istilah wajib. Seandainya ada orang di dalam mazhab Hanafi tidak sholat witir, dosa enggak?
Enggak gitu. Karena namanya cuma wajib, bukan fardu. Jadi cuma perbedaan istilah kata saja. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memperdalam hal ini, saya berikan kesempatan, silakan.